Hai, kembali lagi di Tukiem Channel. Penasaran bagaimana kelanjutan nasib Stella? Yuk kita lanjut aja langsung di part 5. Selamat mendengarkan. Belum sempat Alex mengatakan sesuatu, pintu kamar pribadi Litina dan Leona terbuka menunjukkan Leonard, papa Alex. Kalian ikutlah denganku, ujar Leona dengan dingin. Mungkin Alex mendapatkan sifat dinginnya itu dari papanya. Stella yang merasa takut dan gugup harus melakukan apa, terus saja menunduk tidak menatap Leonard yang sudah berjalan menuju ruang kerja. Alex yang mengetahui hal tersebut langsung menggandeng tangan Stella untuk mengikutinya menuju ruang kerja papanya. Stella membelalakan mata saat merasakan tangan hangat Alex menggandeng tangannya, ditambah lagi jantungnya yang berdegup kencang. Mereka berdua masuk ke ruang kerja Leonard yang penuh dengan intimidasi, hampir sama dengan ruangan Alex. Jadi apa kalian akan menikah? Tanya Leonard langsung pada intinya. Apa? Ujar spontan Stella dan Alex bersamaan. Apa maksud papa? Tanya Alex, bingung dengan ucapan papanya. Menikahlah kalian. Papa tidak mau kejadian seperti ini terjadi lagi pada mama. Ucap Leonard, mengingat bagaimana khawatirnya ia saat mendengar bahwa istrinya jatuh pingsan karena serangan jantung mendadak. Padahal Litina hanya berpura-pura terkena serangan jantung. Benar, Leona tahu ternyata istrinya hanya berakting untuk membuat anak laki-lakinya menikah dengan gadis bernama Stella. Tapi Stella merasa dejavu. Baiklah, saya akan melakukan pernikahan itu, lanjut Stella lantang. Entah bagaimana bibirnya ini bisa mengatakan hal selantang itu dengan lancar. Spontan Alex menatap Stella dengan tidak percaya, sebab baru kemarin ia meminta Stella menikah dengannya dan wanita ini menolak. Tapi sekarang benar-benar wanita aneh. Bisa saya bertemu Nyonya Litina? Tanya Stella. Silakan, jawab Leonard membuat Stella gugup. Segera Stella keluar dari ruangan Leonard. Bisa saya bicara dengan Nyonya Litina? Tanya Stella sopan saat sudah berada di dalam kamar Litina. Melihat Litina yang duduk di kepala ranjang, ditemani Alia yang duduk di sebelah mamanya, membuat Stella ingin sekali merasakan hal yang saat ini dirasakan oleh Alia, yaitu berada di samping ibunya dengan keluarga yang lengkap. Kemarilah Stella, ujar Litina yang melihat Stella masih berdiri mematung di kaki ranjang king size-nya. Segera Stella mendekat dan berdiri di sisi ranjang. Saya ingin bicara berdua dengan Nyonya, apa boleh? Tanya Stella sopan dan menunduk. Berapa kali kukatakan, jangan memanggil Nyonya. Panggil Mama mulai saat ini, ucap Litina. Mama. Stella mencoba membiasakan diri dengan menyebut Mama pada Litina. Litina tersenyum mendengar panggilan Stella untuknya. Wanita itu mengisyaratkan agar Stella mendekat. Alia, yang tahu bahwa kedua wanita itu membutuhkan waktu berdua, ia segera keluar. Saya ingin menceritakan siapa saya pada Mama, ujar Stella menatap Litina dan membenarkan duduknya agar sepenuhnya duduk menghadap Litina. Mama akan mendengarkan, ujar Litina lembut sambil balas menatap mata penuh kesedihan itu, dan mengalirlah semuanya. Saat itu, Stella berumur 8 tahun. Di umur itu, semua anak butuh seorang teman, tapi Stella berbeda. Sedari kecil ia hampir tidak pernah bermain bersama teman sebayanya. Karena apa? Karena hampir seluruh temannya menolak kehadirannya. Menurut teman sebayanya, Stella adalah anak haram yang bahkan tidak diinginkan oleh ayahnya sendiri. Lalu mengapa mereka sebagai teman harus menerimanya? Dan dari sanalah Sarah sadar putrinya tidak memiliki teman. Hanya karena ia tidak memiliki suami atau ayah untuk putri kecilnya. Dari sana pula, akhirnya Sarah menikah dengan Josh, hanya untuk membuat Stella memiliki seorang ayah dan teman. Hingga Sarah sadar bahwa dia telah menikahi pria yang salah. Selain Josh yang gemar mabuk dan judi, meski ia menikah dengan Josh, Stella tetap tidak memiliki teman. Mendengar itu, tanpa sadar Litina menitikkan air matanya. Ia tidak pernah mengira bahwa kehidupan calon menantunya akan seberat itu. Wanita itu memeluk Stella. Seseorang yang berada di luar kamar Litina mendengar semuanya. Perasaan marah tiba-tiba menyelimutinya, entah karena apa. Atau mungkin karena mendengar bahwa selama ini tidak ada yang menyukai Stella. Ia bertekad
Nanti, saat Stella telah menjadi bagian keluarganya, Alex akan membuat siapapun menerima wanita itu, mau ataupun tidak. Dan tujuannya sekarang adalah menikahi Stella. Dengar, siapapun dirimu, aku tidak peduli, karena aku menyukaimu apa adanya. Jangan pernah mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkanmu. Karena saat kau telah menikah dengan Alex, kau adalah bagian dari Edward, ujar Litina lembut seraya mengelus rambut Stella. Tapi aku tetap tidak pantas untuk putra Anda. Ada alasan lain mengapa Stella ingin menjalani pernikahan ini. Dengarkan aku. Apa kau tahu mengapa aku sangat menginginkanmu menikah dengan Alex? Stella terdiam mendengar pertanyaan itu. Karena ini adalah perasaan seorang ibu. Entah mengapa, aku merasa kaulah orang yang tepat untuk Alex. Kaulah orang yang akan melengkapi kekurangannya. Selain itu, aku tidak mau Alex terus-menerus memuaskan kebutuhan biologisnya pada wanita lain. Lanjut Litina, dan Stella tidak terkejut mendengar itu. Karena dia sudah mengira bagaimana kehidupan seorang seperti Alex. Kini Stella tidak peduli apa-apa lagi. Ia melihat arlojinya dan ternyata ia sudah cukup lama berada di sini. Mah, aku harus kembali. Baiklah, biar Harry mengantarmu. Stella tidak menolak tawaran Litina, apalagi saat wanita parubaya itu memanggil bodyguardnya dan berujar, "Antarkan calon menantuku." Pipi Stella merona saat mendengar kata-kata calon menantu yang diucapkan Litina. "Sampai jumpa dan sampaikan salam kepada yang lain," ucap Stella berpamitan. Stella mengekori Harry, dan saat ia sudah sampai di depan pintu rumah, seseorang menariknya dan memasukkannya pada mobil sport pria itu. Alex langsung duduk di kursi pengemudi saat sudah memasukkan Stella ke dalam mobilnya. Stella terkejut atas sikap pria itu. "Apa yang Anda lakukan?" "Saya akan pulang dan diantar oleh Harry," ujar Stella seraya ingin memberhentikan Alex yang sudah melajukan mobilnya. "Jadi kau lebih senang diantar bodyguard daripada calon suamimu?" Stella dibuat merona mendengar kata-kata Alex tentang calon suami. Alex yang melihat itu tersenyum geli di dalam hatinya. Mobil Alex melaju meninggalkan pelantaran rumahnya. "Kau ingat bahwa kau akan memberikan apapun yang kumau saat aku menikah denganmu?" tanya Stella mengingatkan Alex pada kejadian di dalam lift. Aku ingin meminta sesuatu padamu," ujar Stella menatap Alex yang masih fokus dengan jalanan. "Aku akan memberikannya," ucap Alex. Ia tahu akan seperti ini, bahwa Stella akan meminta sesuatu padanya. "Aku meminta uang $1,5 juta untuk lusa," ujar Stella. Sebenarnya ia tidak ingin mengatakan hal ini, karena secara tidak langsung ia telah menjual dirinya pada Alex. Alex mengerem mendadak, membuat tubuh Stella yang tidak menggunakan sabuk pengaman terhuyung ke depan. Hampir saja kepalanya terbentur. "Untuk apa uang itu?" tanya Alex bingung. Sebenarnya, bagi Alex sejumlah uang itu tidak masalah, karena jika dibandingkan dengan perusahaannya, $1,5 juta tersebut hanya sebagian kecil dari kerugian perusahaan. "Itu urusanku, kau hanya harus memberikan uang itu padaku lusa," ujar Stella. "Baiklah, besok aku akan menghubungimu." Alex harus menyusun strategi dengan membuat perjanjian, karena Alex pikir bahwa Stella sama seperti wanita di luaran sana membutuhkan uang untuk berfoya-foya. "Semua terserah padamu," singkat dan jelas. Stella harus melakukan ini demi keselamatan ibunya dan tidak ada pilihan lain. Nah, selesai sudah cerita di part 5 kali ini. Tetap nantikan terus kelanjutannya di Tukiem Channel. Jangan lupa subscribe, comment, and like, and